Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Mudah-mudahan anak-anakku semua dalam keadaan sehat, bersemangat untuk mengikuti pelajaran Ustadz. Baik, kita bertemu kembali melanjutkan pelajaran SKI kita. Masih ingat pelajaran kemarin kita membahas tentang apa? Ya, kita membahas tentang keperwiraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama membahas tentang keperwiraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Uhud. Anak-anakku semua, perang Uhud ini peperangan besar yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat pada bulan Sa'ban tahun ketiga Hijriah, atau bertepatan dengan bulan Januari tahun 625 Masehi. Perperangan ini terjadi karena kaum kafir Quraisy ingin membalas dendam atas kekalahan mereka di perang Badar. Jadi di perang Badar orang-orang kafir Quraisy kalah telak oleh kaum muslimin dan beberapa tokoh mereka berhasil dibunuh oleh kaum muslimin. Oleh karena itu mereka ingin menuntut balas, kemudian terjadilah peperangan Uhud ini. Dinamakan perang Uhud karena peperangan terjadi di Bukit Uhud di sebelah utara kota Madinah. Jadi Bukit Uhud ini letaknya di sebelah utara agak ke timur kota Madinah. Orang kafir Quraisy di perang ini dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb dengan 3.000 orang pasukan, 3.000 orang tentara. Sedangkan kaum muslimin dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW berangkat dengan 1.000 orang tentara. Tapi ketika dalam perjalanan, ketika sampai di daerah yang disebut dengan As-Saud, 300 orang membelot. Ini atas hasutan seorang pemimpin munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena itu kemudian tinggal 700 orang yang ikut berperang bersama Rasulullah. Dalam perangan ini Rasulullah menempatkan 50 pasukan pemanah di atas Bukit Uhud. Di atas Bukit Uhud di sebelah utara. 50 pasukan dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Ini peta peperangannya. Pasukan berkuda ada di sebelah sini. Ini pasukan berkuda. Pasukan berkuda. Pasukan pemanah. Pasukan pemanah ada di ujung anak panah ini. Sedangkan ini adalah lokasi tendanya kaum muslimin. Di belakangnya kaum muslimin ini ada bukitnya. Ada bukitnya. Jadi belakangnya kaum muslimin ada bukitnya. Sedangkan tendanya kaum kafir Quraisy di sini. Ini tendanya kafir Quraisy. Yang berjajar ini adalah pasukan berkudanya Khalid bin Walid yang ketika itu masih kafir. Kaum muslimin dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW
di sebelah kanan, di sisi kanan itu dipimpin oleh Mundir bin Amru, sedangkan di sisi kiri itu ditempatkan Zubair bin Awam dan Mikdad bin Aswad. Sedangkan di ujung depan itu ada Hamzah bin Abdul Muthalib dan Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian Ali bin Abi Thalib dan Abu Dujana. Ada 3 orang. Seperti biasanya, sebelum dilakukan peperangan, diadakan dulu perang tanding. Dari pihak kafir Quraisy diutuslah Abi Tolhah bin Abi Tolhah al-Abdari. Sedangkan dari kaum muslimin majulah Zubair bin Awam. Dalam perang tanding ini Zubair mampu mengalahkan Abi Tolhah dengan sangat mudah. Kemudian terjadilah peperangan sengit antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Pada awal-awal perangan sampai pertengahan kaum muslimin mampu memukul mundur orang kafir Quraisy. Mereka kocar-kacir, banyak yang terbunuh, tunggang langgang lari ke belakang. Melihat kondisi seperti itu, pasukan pemanah yang di atas bukit, mereka mengira peperangan sudah berakhir. Pasukan kaum muslimin yang ada di bawah ini sudah merangsek maju memunguti harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang di atas bukit, karena mereka mengira sudah menang, mereka khawatir tidak kebagian harta rampasan perang, kemudian mereka turun ke belakang. Ketika itu Abdullah bin Zubair sudah melarang mereka, mengingatkan akan pesan Rasulullah, jangan kemana-mana, tetap di posisi apapun yang terjadi, menang ataupun kalah, tetap di atas bukit. Tapi tidak ada yang menggubris Abdullah bin Zubair. Kemudian 50 pasukan pemanah yang di atas bukit itu turun untuk ikut bersama-sama dengan pasukan muslim yang lain mengambil harta rampasan perang. Tinggallah Abdullah bin Zubair dan beberapa orang sahabat yang masih bertahan di sana. Kemudian pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid bergerak memutar bukit, memukul pasukan pemanah yang sebenarnya sudah turun, tinggal Abdullah bin Zubair saja. Kemudian memukul pasukan muslim dari belakang. Akhirnya pasukan muslim yang tadinya menang dipukul dari belakang, tidak mengira akan ada serangan dari belakang. Akhirnya kaum muslimin yang ganti kocar-kacir. Pasukan kafir Quraisy yang sudah lari melihat kaum muslimin kocar-kacir, mereka kembali lagi. Akhirnya kaum muslimin dikepung dari depan dan dari belakang. Pada peperangan ini tersiar kabar Rasulullah gugur, wafat. Ini menambah runyam kondisi peperangan ketika itu. Menambah semangat dari pihak kaum kafir Quraisy. Akhirnya Rasulullah terdesak ke belakang sampai dengan ke sisi bukit. Rasulullah hanya ditemani oleh beberapa orang sahabat dari kaum Ansor. Diceritakan di sana ada yang mengatakan 11 orang sahabat Ansor dan beserta 2 orang sahabat terkemuka, yaitu Abu Tolhah dan Abu Dujana. Ketika orang kafir menyerang, hendak
membunuh Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, siapakah yang mau menghadang orang kafir Quraisy? Ya. Abu Talhah kemudian menyampaikan, saya Rasulullah. Ya. Rasulullah menyampaikan, jangan kamu. Kemudian disuruh majulah pasukan dari kaum Ansor. Ya. Wafatlah pasukan dari kaum Ansor. Satu persatu sampai 11 orang itu habis. Kemudian baru Abu Talhah yang maju. Abu Talhah maju ya, ke depan, menghalang orang-orang kafir Quraisy, berperang, membunuh, menyabet dan sebagainya. Kemudian ke belakang lagi menjaga Rasulullah, menyandarkan Rasulullah ke bukit. Begitu terus. Ya. Dalam peperangan ini Abu Talhah banyak sekali mendapatkan luka. Ya. Ada yang mengatakan 79 luka di tubuhnya. Bahkan para sahabat yang lain mengira Abu Talhah sudah gugur syahid karena banyaknya luka yang ada di tubuhnya. Oleh karena itu kemudian Abu Talhah ini mendapatkan julukan, kalau kau ingin melihat orang yang sudah syahid tapi masih hidup, lihatlah Abu Talhah. Anak-anak rahimakumullah, dalam peperangan ini orang-orang kafir Quraisy akhirnya mampu memenangkan peperangan, sedangkan kaum muslimin kemudian ditarik mundur oleh Rasulullah menaiki bukit Uhud. Menaiki bukit Uhud, menderita kekalahan dengan 70 pasukan yang gugur di medan Uhud, termasuk paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muthalib dan sahabat terkemuka Mus'ab bin Umair yang ketika itu bertugas memegang bendera. Hamzah sendiri itu dibunuh oleh budaknya Hindun, budaknya Abu Sufyan yang bernama Wasi. Dalam peperangan ini ada sebuah hikmah yang bisa kita ambil pelajaran. Kekalahan yang dialami kaum muslimin karena pasukan pemanah yang di atas bukit itu tidak mematuhi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah selaku pemimpin dalam peperangan ini. Oleh karena itu kita sebagai kaum muslimin harus patuh dan taat pada pemimpin kita agar kita selamat tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Baik, Ustaz akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.